Halo warga nobar yang suka ngising sambil jongkok di WC duduk. Ya pakai itu habar bebuhan pian berataan. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series terbaru Netflix 2025, menceritakan tentang orang-orang yang dipaksa bermain game mematikan. Siapa yang kalah maka dia akan modar di tempat. Game, pokoknya game. Untuk yang suka Squid Game, series ini sudah pasti cocok untuk kalian. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Alice in Borderland Season 3. Sebelum menceritakan alur season 3 ini, saya mau menjelaskan dulu apa itu Alice in Borderland. Di season pertama dan kedua, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Arisu. Dia adalah seorang gamer pengangguran yang madesu dan selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang sukses. Padahal dia sebenarnya sangat jenius. Hanya saja kadang menjadi jenius saja tidak cukup kalau tidak ada orang dalam. Hehehe. Suatu hari Arisu memilih untuk minggat karena dianggap beban keluarga. Dia kemudian bermain di jalan Shibuya bersama kedua sahabat yang sama-sama suram hidupnya. Karena kebelet ngising, mereka pun buru-buru mencari toilet umum. Tapi saat mereka keluar dari sana, Shibuya tiba-tiba senyap. Tidak ada siapapun di sana, bahkan tukang es cendol yang biasa mangkal tanpa libur kini tidak terlihat batang hidungnya. Ternyata mereka terjebak masuk ke dalam sebuah dunia bernama Borderland. Anehnya, dunia ini sangat mirip dengan dunia nyata mereka, hanya saja rasanya sangat janggal. Tidak lama kemudian mereka sadar kalau ada orang lain yang juga terjebak di sana. Namun kejutan tidak berhenti di sana karena mereka dipaksa bermain sebuah game. Ada suara operator yang entah berasal dari mana, yang jelas mereka diminta bermain game. Awalnya Arisu CS berpikir kalau ini hanyalah prank, tapi ternyata siapapun yang menolak bermain akan mati ditembak laser merah dari langit. Disinilah semua orang sadar betapa mematikannya dunia ini. Game demi game mereka ikuti, mulai dari game yang mengandalkan otak sampai petak umpet mematikan. Di setiap game ada puluhan bahkan ratusan pemain yang tewas. Bahkan Arisu yang jenius pun hampir mati karena di Borderland tidak ada permainan yang sulit ditebak. Di sini, Arisu harus rela kehilangan dua sahabatnya. Mereka berdua memilih untuk mengorbankan diri agar Arisu bisa bertahan hidup. Bagi mereka, hidup Arisu masih punya harapan. Sejak kematian kedua sahabatnya, Arisu berubah dari sosok yang lemah menjadi yang terkuat di setiap permainan. Demi sahabatnya, dia harus bertahan hidup. Beruntung, dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Usagi. Berbeda dengannya, Usagi lebih ahli dalam permainan fisik sebab dia adalah atlet panjat tebing. Mereka pun bekerja sama di setiap permainan. Dan karena sering bersama, Arisu pun mulai cinlok dengan Usagi. Singkat cerita, setiap permainan pun dilewati dengan susah payah dan diwarnai banyak intrik serta pengkhianatan. Sampai akhirnya Arisu dan Usagi berhasil mencapai final. Tidak hanya itu, mereka berdua berhasil menang bersama-sama. Kemudian mereka berdua ditawari untuk menjadi warga negara Borderland. Dengan menjadi warga di sana, maka mereka tidak perlu memikirkan kenaikan BBM ataupun tagihan pinjol. Akan tetapi Arisu dan Usagi memilih untuk pulang ke dunia nyata mereka. Meski hidup di sana sulit, tapi masih ada sedikit harapan untuk bangkit. Sementara itu, dua pemain bernama Yaba dan Banda memilih untuk menjadi warga negara di Borderland. Lalu tidak lama kemudian mereka tiba-tiba terbangun di rumah sakit tanpa mengingat apapun tentang Borderland. Bahkan dia tidak ingat dengan Usagi, begitupun sebaliknya. Menurut pihak rumah sakit, Arisu baru saja terbangun dari koma. Di sini saya dibuat terkaget-kaget karena ternyata semua pemain Borderland adalah korban dari meteor yang jatuh di Shibuya. Mereka sekarat lalu masuk ke Borderland, sebuah alam di antara dunia dan akhirat. Bagi yang selamat sampai akhir, mereka akan terbangun dari koma. Dan bagi yang mati di Borderland, maka dia tidak akan bisa kembali ke dunia. Jadi bisa dibilang Borderland ini seperti padang mahsyar, tempat untuk menghisap amal manusia. Nah, sekarang saatnya saya ajak bubuhan pian berataan masuk ke season 3.
Cerita dimulai 1 tahun setelahnya. Di sini Arisu sedang diwawancara oleh seorang profesor muda bernama Ryuji Matsuyama. Rupanya dia sedang meneliti tentang alam baka. Dalam wawancara ini, Ryuji ingin mendengar pengalaman Arisu yang hampir mati setelah menjadi korban jatuhnya meteor. Namun Arisu tidak bisa mengingat apapun tentang alam yang dia masuki. Hanya saja dia sering bermimpi tentang kembang api dan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Bukan perjalanan ke Osaka ataupun Tulungagung, melainkan ke dunia yang asing. いえ、旅をする夢を見た気がします。ただ、旅をしてたような。ご無理なさらないでください。すみません。兼ねないです。ゲームの話は複数の被災者から聞き出せてる。 Setelah wawancara usai, kita diperlihatkan dengan Ryuji yang ternyata lumpuh. Sama seperti Arisu, dia juga rupanya pernah hampir mati. Bedanya, dia sekarat bukan karena meteor, tapi karena kecelakaan lalu lintas. Sebelum kembali ke ruangannya, dia berterima kasih pada Arisu yang telah bersedia untuk diwawancara. Lalu tak berselang lama, Arisu melihat Usagi yang sedang menunggunya. Rupanya, mereka berdua menikah setelah bertemu di rumah sakit setahun lalu. Meskipun tidak ingat tentang Borderland, tapi mereka tetap jatuh cinta di dunia nyata. Kemudian Arisu pun memperkenalkan Usagi kepada Ryuji. ここの塾の松山さん。今度私も少しお話聞かせていただけませんか。 Anehnya, saat Arisu hendak pulang, Ryuji menatapnya dari kejauhan dengan ekspresi menahan berak. Sepertinya Ryuji benar-benar terobsesi dengan alam baka. Selain penasaran dengan Arisu, dia juga ternyata sudah meneliti banyak orang. Bahkan dia bergabung dengan komunitas online yang beranggotakan orang-orang yang pernah sekarat. Ryuji kemudian pergi melewati jalan Shibuya untuk bertemu seseorang. Di sini kita bisa melihat kalau kerja pemerintah Jepang sangatlah satset. Baru setahun setelah kejatuhan meteor, jalan itu sudah dibangun dan hampir kembali seperti semula. Tidak seperti pemerintah nganu, ya nggak tahu, kok tanya saya. Singkatnya, Ryuji bertemu seorang wanita yang merupakan anggota dari komunitas hampir mati. Di sini, wanita itu mengatakan kalau komunitas tersebut akan mengadakan pertemuan, di mana pertemuan itu akan membahas pengalaman masing-masing anggota. Tapi dia berkata bahwa sebelum mulai, mereka harus memainkan sebuah game. Setelah mendengar itu, Ryuji pulang ke kantornya untuk melakukan pull up rutinan. Walaupun kakinya lumpuh, tangannya harus tetap strong agar bisa senam 5 jari dengan semangat. Nah, tak lama kemudian, dia mendapat pesan undangan untuk datang ke seminar yang dimaksud oleh wanita tadi. Sesampainya di sana, Ryuji mulai merasakan kejanggalan. Biasanya, seminar dihadiri oleh banyak orang, tapi di tempat ini hanya ada segelintir orang saja. Tidak hanya itu, tempatnya juga sangat gelap dan mencekam. Oi, takutnya para peserta kemudian disambut oleh ketua komunitas. Dan sebelum melakukan seminar, para peserta harus duduk di kursi yang disediakan dan harus bermain kartu dulu. Tanpa suuzon, para peserta duduk dan mengambil satu dek kartu di depan mereka. Ketua komunitas lalu menjelaskan aturan mainnya, di mana para peserta dilarang beranjak dari kursi sebelum permainan selesai. Dan dalam permainan tersebut, peserta harus menebak dan mengambil kartu joker milik peserta lain. Bagi peserta yang jokernya diambil, maka dia otomatis gugur dalam permainan. Tapi ternyata gugur yang dimaksud bukanlah gugur biasa, tapi 脱落します。 Sontak para peserta pun panik bukan main. Melihat 2 peserta yang mati ke setrum membuat mereka bermain dengan rasa takut.
Berkat kecerdasannya dalam menebak pola, Ryuji pun berhasil menang dan selamat dari kematian. Lalu secara mengejutkan wajah ketua komunitas itu berubah dan siapa sangka dia adalah Banda, sang warga negara Borderland. Di waktu yang sama, Usagi mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, dia melihat ayahnya lockout dari dunia. Tentu saja, hal itu membuat Usagi sedih karena akhir-akhir ini dia selalu bermimpi tentang kematian ayahnya. Untung saja, ada Arisu yang selalu setia menemaninya dan menenangkannya. Besoknya, mereka berangkat kerja ke tempat masing-masing. Usagi bekerja sebagai manajer di toko alat panjat tebing. Sedangkan Arisu bekerja sebagai psikolog magang di sebuah rumah sakit. Hari itu, Arisu mendapat kunjungan dari pasien barunya yang bernama An. Namun anehnya, An sudah tahu nama Arisu dan mengaku pernah bertemu dengannya. Arisu, あなたに会ったことがある。 Arisu yang bingung pun bertanya kenapa An bisa sangat mengenalnya. An pun menjelaskan kalau dia adalah korban meteor di Shibuya sama seperti Arisu. Dan tidak hanya itu, An juga mengatakan kalau dia dan Arisu pernah satu tim di Borderland. Di sini, Arisu tidak ingat apapun tentang Borderland. Bahkan, dia tidak tahu ada tempat dengan nama seperti itu. An pun berhenti menjelaskan, dia hanya meminta agar Arisu menghubunginya jika mengingat tentang Borderland. Di sisi lain, Usagi pergi ke pinggir laut di jam istirahat. Niatnya, dia ingin healing dari pekerjaan yang membuatnya stres. Tapi di tepi laut ada sebuah hotel yang tidak asing baginya. Dia merasa pernah ke sana tapi tidak bisa mengingat apapun. Akhirnya, Usagi masuk ke hotel itu karena penasaran. Dan setelah berada di dalam, hatinya tiba-tiba bergetar dan matanya melihat mayat-mayat berjatuhan. Ternyata, itu adalah hotel yang pernah dia datangi saat di Borderland. Dan di momen inilah semua ingatannya kembali pulih. Setelah mengalami guncangan emosional, Usagi pun menghubungi Arisu. Namun, dia hanya bisa menangis dan minta maaf. Lalu sedetik kemudian, telepon itu tiba-tiba terputus. Seketika, Arisu yang panik pun pergi mencarinya. Tapi sayang sekali, Usagi tidak bisa ditemukan dimanapun. Bahkan, dia tidak ada di rumah mendiang ayahnya. Arisu akhirnya melaporkan ke polisi bahwa istrinya menghilang secara misterius. Polisi pun langsung melacak tempat terakhir yang dikunjungi Usagi, di mana tempat itu adalah sebuah hotel. Dan secara mengejutkan, polisi menemukan fakta bahwa Usagi bertemu dengan Ryuji sebelum menghilang. Karena pertemuannya di hotel, polisi pun menduga kalau Usagi telah berselingkuh dan kabur. この男に連れ去られたんですか？介していたということは考えられませんか？誰か方が Tidak percaya dengan Isilop, Arisu pun mendatangi kampus Ryuji. Di sana, dia disambut oleh asisten Ryuji yang juga tidak tahu kemana profesornya pergi. Di ruangan profesor, Arisu menemukan sebuah rekaman video. Rupanya sebelum menghilang, Usagi sempat diwawancara oleh Ryuji tentang ayahnya yang lockout. Di situ, dia menceritakan kalau ayahnya difitnah memalsukan prestasinya sebagai pendaki Everest. Dan karena stres dihujat terus-menerus, dia akhirnya memilih untuk lockout. Mendengar itu, Arisu pun merasa sangat terpukul. Sebagai suami, dia harusnya bisa memberi kenyamanan dan menyembuhkan trauma istrinya. Di perjalanan pulang, dia terus merenung sambil mencari cara untuk menemukan Usagi. Namun di ujung lorong yang gelap, Banda tiba-tiba muncul. Tentu saja Arisu tidak ingat dengannya, walaupun dulu pernah bermain bersama di Borderland. Tanpa banyak cincong, Banda memberikan sebuah kartu joker dan mengatakan kalau Usagi telah kembali ke Borderland. 大切な彼女も参加することになったよ。 Di
Di tengah kepanikan Arisu, Banda tiba-tiba menghilang. Lalu setelahnya Arisu mendapat kabar dari polisi bahwa Usagi telah ditemukan bersama Ryuji. Sayangnya mereka ditemukan dalam kondisi sekarat dan berpotensi meninggal dunia. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah Usagi ternyata sedang mengandung janin berusia 1 bulan. Menurut polisi, Ryuji mengajak Usagi untuk datang ke seminar ilegal yang diadakan oleh komunitas underground. Dan sepertinya Ryuji juga mengajak Usagi untuk lockout bersama-sama. Mendengar itu, Arisu semakin merasa terpukul. だから俺あの時言ったじゃないですか。所持品を確認していただいて。 Kemudian polisi menunjukkan barang-barang milik Usagi untuk dibawa pulang. Tapi yang mengejutkan adalah Arisu menemukan kartu Joker di sana, yang artinya Usagi benar-benar kembali ke Borderland. Tanpa pikir panjang, Arisu langsung mendatangi N di rumah sakit. Dia bertanya bagaimana caranya agar bisa kembali ke Borderland. Di sini terungkap kalau An adalah seorang dokter. Selama ini dia telah mencari sebuah obat yang bisa membuat jantung manusia berhenti selama 2 menit. Dan dengan obat tersebut Arisu bisa menyusul Usagi. Menurut penelitiannya, orang yang jantungnya berhenti lebih dari 2 menit maka dia akan mati selamanya. Di dunia itu waktu memang berjalan lambat. 1 menit di dunia mungkin setara 1 hari di Borderland. Jadi Arisu harus sadar sebelum 2 menit atau 120 hari di Borderland. Tak lama kemudian Arisu mendapat kabar dari rumah sakit bahwa jantung Usagi sudah berhenti. Artinya dia sudah masuk ke alam itu. Tanpa menunda lagi, An pun langsung mengambil obatnya dan... 何か変化はある？いや何も。 Seketika N menghilang dan tempat itu menjadi sangat sepi. Artinya Arisu sudah berhasil masuk. Tidak mau membuang waktu, Arisu langsung mencari Usagi sampai akhirnya menemukan sebuah papan reklame. Di sana tertulis bahwa Arisu harus bermain sebuah game yang diadakan di sebuah kuil. Di tempat itu sudah ada peserta lain yang menunggu. Rupanya permainan kali ini adalah kuis matematika dan pengetahuan umum. Para pemain harus mengambil angka di mana setiap angka memiliki soal yang berbeda. Kalau salah menjawab soal, maka mereka akan diserang dengan panah api. Dan menurut aturan, jumlah panah yang turun tergantung selisih antara jawaban benar dan salah. Jika jawabannya adalah 5, tapi pemain menjawab 11, maka ada 6 panah api yang menyerang. Tanpa berlama-lama, permainan pun dimulai. Pemain pertama yang maju adalah Tetsu, seorang pecandu garam ajaib yang sedang teler. Namun ternyata dia mendapat keberuntungan karena di kertasnya tidak ada soal apapun. Tapi untuk pemain kedua, dia mendapatkan soal yang tidak mungkin dijawab kalau IPK kalian cuma 2,3. Ini dia soalnya. Yuk, jawab yuk. Karena susah, pemain lain berusaha membantu, di mana jawabannya adalah 15. Tapi entah kenapa pemain itu malah menjawab 18. Dan tidak lama setelahnya, tiba-tiba... Gara-gara 3 panah api itu, ada 3 pemain yang tewas. Artinya, panah tersebut tidak hanya menyerang pemain yang salah jawab. Alhasil mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Berikutnya, yang maju adalah Sachiko, seorang emak-emak biasa. Saat membuka kertas, soalnya adalah berapa jumlah murid yang keracunan MBG. Tentu saja, jawaban Sachiko salah total dan puluhan panah pun turun bagaikan hujan. Setelah belasan pemain tewas, kini giliran wanita cantik bernama Shion yang maju. Soalnya adalah berapa jumlah uban Ganjar Pranowo. Tentu saja dia tidak tahu.
satu demi satu pemain berjatuhan. Permainan ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya jauh lebih besar daripada bencana alam. Dan di sini Arisu kembali mengingat semua yang dia alami di Borderlands waktu itu. Meski begitu, permainan kali ini belum pernah dia mainkan, jadi dia belum tahu cara memecahkannya, dan permainan pun terus berlanjut serta memakan korban. Kali ini soalnya adalah ada berapa liter BBM yang dioplos Pertamina, dan lagi-lagi jawabannya salah. Setelah semua peserta main, sekarang giliran Arisu. Naasnya, dia mendapat soal paling sial di antara yang lain. Soalnya adalah berapa utang negara Konoha. Arisu menjawab dengan asal, tapi jawaban itu salah dan memiliki selisih 100 juta. Artinya, akan ada 100 juta panah yang menghujani mereka. Di saat pemain lainnya pasrah, Arisu justru mendapat petunjuk. Setelah diperhatikan lagi, para pemain tidak mungkin bisa menjawab soal dengan benar karena semua soalnya janggal, jadi kemungkinan mereka harus menemukan jalan keluar agar bisa menang di permainan ini. Di setiap kertas ada petunjuk arah mata angin, dan pada akhirnya Arisu berhasil memecahkan jalan keluarnya. Dia pun langsung mengajak para pemain pergi sebelum jutaan panah membunuh mereka. Alhamdulillah permainan itu akhirnya selesai juga. Di sini pemain yang selamat adalah Arisu, Sachiko, Shion, dan Tetsu. Selain itu ada juga Nobu, Kazuya, Itsuki, dan satu mas-mas yang nggak tahu siapa namanya. Mereka pun memutuskan untuk menjadi satu tim dan bekerja sama di setiap permainan. Mereka kemudian melihat sebuah kartu joker raksasa yang dibawa oleh balon besar. Dan di sini terungkap kalau semua pemain ini adalah para pemenang Borderlands yang kembali untuk kedua kalinya. Setelah itu, Arisu and the Gang menginap di sebuah mall sambil makan malam. Para pemain ini lalu menceritakan kisah hidup masing-masing. Tetsu adalah seorang pecandu yang ditinggal mati oleh istrinya. Sachiko adalah korban dari suaminya yang kasar. Nobu adalah korban pembulian. Sedangkan Kazuya adalah mantan petinggi Yakuza. Semua pemain punya latar belakang yang getir. Tidak ada yang hidupnya bahagia, termasuk Arisu. Singkat cerita, Arisu CS masuk ke permainan selanjutnya. Kali ini arenanya ada di sebuah laboratorium. Rupanya sudah ada tim lain yang menunggu di sana. Tanpa berlama-lama, operator pun menjelaskan aturan mainnya. Permainan ini adalah kartu yang bernama Memburu Zombie. Intinya akan ada kartu biasa dan kartu spesial. Kartu spesial ini adalah kartu zombie, kartu vaksin, dan kartu shotgun. Pemain yang punya kartu zombie bisa membuat pemain lain jadi zombie, sedangkan pemain yang punya vaksin akan kebal dari penularan. Sementara itu, pemilik kartu shotgun bisa membunuh pemilik kartu zombie. Inti dari permainan ini adalah banyak-banyakan jumlah. Kalau jumlah zombie lebih banyak, maka yang bukan zombie akan kalah, begitu juga sebaliknya. Dan seperti biasa, yang kalah akan ditembak mati. 数の多い方が勝ち、チームの中にも1人ずつゾンビがいます。 Tanpa berlama-lama lagi, permainan pun dimulai. Awalnya, para pemain bertanding tanpa tim. Tapi di sini Arisu merasa bahwa permainan ini hanya bisa dimenangkan kalau semua pemain kerja sama. Lalu di saat Arisu sedang berdiskusi dengan tim, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Rei. Di sini, dia mengaku sebagai satu-satunya pemain yang memiliki kartu zombie dan vaksin sekaligus.
君がゾンビだとする。自分がゾンビであることを明かした上でしてる。もしだからいつでも殺していいよ。このワクチンカードを彼に使うと約束する。そこを守る。守らなかったら殺していいよってね。Dengan begitu, Ray adalah pemain paling powerful. Di satu sisi, dia bisa menularkan virus zombie. Di sisi yang lain, dia juga bisa menyembuhkannya dengan vaksin. Ray pun mengatakan kalau dia ingin bergabung dengan tim Arisu. Awalnya, Tetsu dan Kazuya tidak percaya dengan Ray. Namun Arisu justru setuju jika Ray bergabung. Hanya saja dia tidak ingin egois. Dia ingin mengajak semua pemain yang ada untuk bekerja sama. Sehingga semua pemain zombie bisa diselamatkan dengan vaksin. Jika semua pemain zombie sembuh, maka tidak akan ada yang mati di akhir ronde. Di ronde berikutnya, Arisu dan tim langsung memisahkan antara pemain zombie dan pemain manusia. Dengan begitu, dia bisa menyembuhkannya di akhir ronde. Tapi yang menjadi tantangan adalah pemain dilarang memperlihatkan kartu mereka. Jadi, Arisu CS harus mencari zombie lewat permainan. Sialnya, ada dua orang licik di sini, yaitu si rambut mangkok dan si Brindil. Mereka berdua merasa bahwa Arisu terlalu naif ingin menyelamatkan semua orang. Menurut mereka berdua, para pemilik kartu zombie haruslah dibunuh. Alhasil, si Brindil pun menghasut Kazuya untuk menghabisi para zombie. Sebab Kazuya memiliki kartu shotgun. Dengan imbalan, Kazuya akan diberi vaksin untuk melindungi diri. Karena ingin hidup, mantan Yakuza ini pun terpaksa mengikuti perkataan si Brindil. Dan pada akhirnya, salah satu zombie pun musnah. Setelah zombie pertama mati, si Brindil menyuruh Kazuya untuk mengancam pemain lain, di mana dia harus mencari zombie di luar permainan. Demi kemenangan, Kazuya terpaksa menghajar pemain yang tidak mau mengaku. Di lain pihak, Arisu dan Ray mulai memikirkan cara lain. Arisu tidak ingin para pemain mati sia-sia. Singkatnya, permainan sudah mencapai ronde 8. Kali ini, situasi semakin tidak terkendali di mana si rambut mangkok dan si Brindil membuat para pemain saling curiga. Arisu yang muak pun berusaha menghentikan si Brindil. Menurutnya, ada cara untuk menang tanpa harus saling membunuh. Tapi si Brindil malah menyebut Arisu sebagai orang munafik. Karena di Borderlands sebelumnya, Arisu adalah pemenang yang artinya dia telah membuat ratusan orang mati. Sayangnya yang berpihak pada Arisu tidak banyak sehingga para pemain terpaksa saling membunuh. Bahkan Nobu yang baik hati pun dengan berat hati harus melakukannya. Melihat darah di tangannya, Nobu pun langsung trauma karena dulu dia sering berdarah gara-gara dibully. Sejak ronde itu, si Brindil dan si rambut mangkok semakin menjadi. Kali ini, mereka berniat untuk membunuh Ray dan semua zombie yang berhasil ditangkap. Di ronde ke-13, si Brindil bertanding melawan Ray berharap bisa membunuhnya, sedangkan Arisu bertanding melawan Nobu. Di sini, dia mengajak Nobu untuk membuat strategi Shintaeyong alias counter attack. Di sisi lain, si Brindil ternyata kena gocek oleh Ray. Di awal, Ray mengaku punya kartu zombie dan vaksin, sehingga si Brindil berusaha membunuhnya dengan kartu shotgun. Tapi ternyata Ray sebenarnya bukan zombie, jadi dia tidak bisa dibunuh dengan kartu itu. Di ronde 14, Arisu mengajak Ray untuk bertanding. Rupanya, dia tahu kalau Ray selama ini berbohong, jadi dia tidak pernah merasa terancam olehnya. Dia justru sangat ingin mengajak Ray untuk menang bersama. Lalu saat permainan dimulai lagi, Arisu tiba-tiba mengeluarkan kartu yang mengejutkan Ray, yaitu kartu zombie. Alhasil, Ray otomatis jadi zombie juga, dan counter attack pun dimulai.
Rei pun memuji kecerdasan Arisu yang berhasil menggocek semua orang. Sampai saat ini tidak ada yang tahu kalau Arisu adalah zombie. Karena sama-sama jadi zombie, Arisu pun berniat untuk menyebarkan virus zombie ke semua pemain. Dengan begitu, jumlah zombie akan mendominasi di ronde terakhir. Dan karena dominan, maka semua pemain bisa diselamatkan. Dengan bantuan Rei, Nobu, Shion, dan anggota lain, Arisu pun mulai melancarkan aksinya. Namun di tengah rencana itu, Kazuya malah tetap berpihak pada si Brindil yang ingin membunuh para zombie termasuk Nobu. Beruntung, Nobu berhasil membujuk Kazuya untuk mengikuti rencana Arisu. Dan di menit-menit akhir, jumlah zombie menjadi 32 dan manusia hanya ada 13. Semua pemain yang mengikuti Arisu otomatis menang dalam permainan ini. Sementara itu, si Brindil dan antek-anteknya harus mati mengenaskan. Setelah permainan itu selesai, tim Arisu mengajak Rei untuk bergabung. Mereka kemudian beristirahat sebelum permainan selanjutnya dimulai. Di sini, Kazuya meminta maaf pada Nobu dan anggota lain karena dia sempat berpihak pada si Brindil. Namun dia berjanji akan melakukan apapun untuk memenangkan tim ini. Di sisi lain, Arisu sedang merenung memikirkan nasib Usagi yang entah bagaimana. Sementara itu, di waktu yang sama, Usagi juga sedang memikirkan Arisu. Dia merasa bersalah karena bersikap egois. Seharusnya dia meminta izin dulu sebelum pergi, dan sekarang dia hanya berharap bahwa suaminya tidak terlalu khawatir. Yang dia tidak tahu, Arisu juga sudah berada di Borderland. Tidak lama setelah itu, Usagi bersama Ryuji dan timnya harus mengikuti permainan. Permainan ini adalah permainan menghindari serangan laser panas. Tentu saja Ryuji yang lumpuh pun terlihat pontang-panting. Untung saja dia masih punya tangan yang cukup lincah, sedangkan Usagi sama sekali tidak kesulitan. Keesokan harinya, Usagi dan tim berjalan ke permainan selanjutnya. Di sini, Ryuji sangat bersyukur karena tanpa Usagi, dia mungkin mati di permainan laser. Tapi di balik rasa syukurnya ada perasaan bersalah. Jadi ternyata dia dan Banda diam-diam bekerja sama. Saat menang di permainan kartu, Banda menyuruhnya untuk membujuk Usagi agar mau kembali ke Borderland. Dengan imbalan, Ryuji akan dipertemukan dengan pemimpin Borderland demi penelitiannya. Karena punya obsesi terhadap alam baka, dia pun menerima tawaran itu. Singkat cerita, permainan selanjutnya akan segera dimulai. Kali ini gamenya adalah kereta lepas kendali. Aturannya adalah para pemain harus masuk ke dalam kereta tanpa awak. Di dalam kereta itu ada 8 gerbong. Para pemain harus berpindah dari gerbong 1 ke gerbong 8 setiap 30 detik. Dan tantangannya adalah ada 5 gerbong yang memiliki gas beracun. Mereka akan diberi masker gas dan 5 tabung oksigen saja, sehingga mereka harus menebak gerbong mana yang ada racunnya agar tidak kehabisan oksigen. Di setiap gerbong akan ada seekor burung, tapi bukan burung kuntul, dan petunjuk tersembunyi untuk membantu pemain dalam menebak. Tanpa banyak omong lagi, permainan pun dimulai. Di gerbong kedua, semua pemain mengenakan masker karena belum tahu petunjuk apapun. Ternyata di gerbong itu gasnya tidak beracun, terbukti dengan burung yang masih hidup. Di gerbong berikutnya, tabung oksigen mereka hanya tinggal 4, namun mereka memutuskan untuk memakainya lagi. Beruntung, kali ini oksigennya tidak terbuang sia-sia. Di gerbong selanjutnya, para pemain mulai paham dengan pola permainan. Di sini, salah satu pemain ternyata adalah seorang teknisi kereta. Menurutnya, di gerbong itu ada gas beracun lagi, karena dilihat dari modelnya ada ruang yang cukup luas untuk menaruh tangki gas beracun. Mendengar penjelasannya, para pemain pun langsung memakai masker lagi. Hanya saja, ada sebagian pemain yang ragu-ragu sampai akhirnya
Di gerbong berikutnya, tebakan si teknisi kembali benar, dan hal itu pun membuat para pemain lega. Namun masih ada 3 gerbong lagi yang harus dilewati, sedangkan oksigen mereka tinggal 2. Di gerbong ke-6, teknisi tadi tiba-tiba panik karena ternyata gerbong itu beda model dengan yang sebelumnya. Jadi ternyata gerbong tersebut adalah jebakan, atau mereka mungkin cuman hoki selama ini. Tanpa ada petunjuk, semua pemain pun mengikuti firasat Usagi, yaitu memakai masker gas lagi. Tapi sialnya, di gerbong itu ternyata tidak ada gas beracun. Alhasil, ada beberapa pemain yang kesal dengan Usagi. Mereka menyalahkannya karena membuat oksigen mereka terbuang begitu saja. Namun tak lama setelah itu, si abang teknisi punya ide baru, yaitu melompat ke gerbong kereta lain. Sontak para pemain pun tidak mau karena terlalu beresiko. Tapi menurut Usagi dan teknisi itu, cara ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Dengan melompat ke gerbong 8 di kereta lain, maka mereka otomatis akan menang. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, Usagi pun langsung beraksi. Meski ada pemain yang mati, tapi Usagi, Ryuji, dan 4 orang lainnya berhasil selamat. Di saat Usagi sedang membantu Ryuji untuk duduk, dia tiba-tiba melihat seorang pria yang tidak asing di kereta lain. Dan dia pun sangat terkaget-kaget saat tahu kalau pria itu adalah Arisu. Sayangnya, kereta mereka mengambil jalur yang berbeda. Ditambah lagi, Arisu dan timnya sudah berada di gerbong terakhir. Tapi yang aneh, kereta itu tidak kunjung berhenti, padahal ada palang di depannya. Sontak semua pemain pun panik. Tanpa ragu, Arisu langsung mengambil kemudi dan berusaha menghentikannya. Meski selamat, tapi Arisu terluka sangat parah hingga tak sadarkan diri. Para anggota tim pun merasa berutang budi, karena kalau Arisu tidak berkorban, mereka pasti akan mati. Tanpa pikir panjang, Itsuki membawa alat jahit dan alkohol untuk menangani luka Arisu. Di sini, Tetsu yang punya pengalaman sebagai ahli bedah lele langsung menggunakan skillnya untuk menjahit luka Arisu. Di sisi lain, Usagi tidak bisa tidur karena memikirkan Arisu. Di saat yang sama, Ryuji juga masih melek, di mana dia terus mengingat masa lalunya yang kelam. Saat itu dia sedang melakukan penelitian terhadap alam baka. Kemudian ada mahasiswa yang ingin membantunya. Awalnya dia hanya murid biasa, namun karena selalu bersama, Ryuji mulai menganggapnya seperti adik sendiri. Suatu hari muridnya ini mengajukan diri untuk menjadi objek penelitian. Intinya dia penasaran dengan sebuah alam di antara hidup dan mati. Tentu saja Ryuji tidak mau melakukannya karena bisa berakibat fatal. Hanya saja murid ini terus membujuknya. Alhasil Ryuji pun menyetujui permohonannya, dan singkat cerita dia pun menyuntikkan obat untuk menghentikan jantung si murid untuk sementara waktu. Tapi sialnya setelah 2 menit murid itu tidak kunjung bangun. Sejak kematian muridnya, Ryuji mengalami depresi hingga berniat untuk lockout dengan menabrakkan diri sampai lumpuh. Tapi sayangnya dia tidak bisa menyusul sang murid. Setelah depresi bertahun-tahun, dia akhirnya melanjutkan penelitian yang sempat mangkrak. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan jawaban, tapi juga ingin bertemu lagi dengan muridnya. Keesokan paginya, Arisu akhirnya terbangun dari pingsannya. Di sini, semua anggota berusaha menenangkan Arisu. Mereka berjanji akan mempertaruhkan nyawa, yang penting Arisu bisa selamat dan bertemu lagi dengan Usagi. Mendengar hal itu, Arisu pun merasa terharu sampai termehek-mehek. Singkat cerita, para pemain akhirnya mencapai semifinal. Untuk tim Usagi, dia harus memainkan game bernama Bingo Tower. Pemain harus melengkapi kartu bingo dengan cara memanjat menara setinggi harga diri mertua. Kemudian, para peserta harus menekan tombol yang sesuai dengan angka di kartu bingo. Mereka harus bisa membuat pola lurus atau menyerong lalu memanjat sampai ke puncak menara.
Tantangannya adalah setiap tombol dipencet akan ada bola-bola besi yang turun dari langit. Jadi, para pemain harus menghindarinya agar tidak jatuh. Mereka boleh menggunakan tali untuk keseimbangan dan membantu pemain lain, seperti Usagi yang membantu Ryuji. Seiring berjalannya game, Usagi terus gendong-gendong. Pemain lain terlihat sangat lemah, namun Usagi masih lincah walaupun sambil menarik tubuh Ryuji. Di tempat lain, tim Arisu harus memainkan game bernama Tendang Kaleng. Salah satu pemain bertugas menendang sebuah kaleng sejauh mungkin. Lalu setelahnya, semua pemain harus rebutan kaleng itu dan memasukkannya ke tempat semula. Di sini, pemain boleh menggunakan kekerasan bahkan membunuh pemain lain. Tantangannya adalah kaleng tersebut adalah sebuah bom waktu selama 60 detik, tapi setiap kaleng berpindah tangan, maka waktunya akan berkurang 5 detik. Jika waktu habis sebelum kaleng disimpan di tempat semula, kaleng akan meledak. Jika terbanting ke lantai, maka kaleng juga akan meledak. Di sini, pemain harus menyelesaikan 10 ronde dan merebutkan 10 kaleng saja. Artinya, orang yang bisa selamat maksimal hanya 10 orang. このゲーム 強い衝撃を与えると爆発します。Di game ini, orang pertama yang lolos adalah Sachiko berkat kerjasama tim Arisu, di mana Arisu ingin semua anggotanya lolos sampai ke final game. Di ronde berikutnya, tim Arisu ingin meloloskan antara Shion atau Itsuki, sebab kondisi mereka yang sudah melemah. Naasnya, Shion yang sudah terpincang-pincang itu terus dihadang oleh musuh yang kuat, dan seiring waktu yang menipis, bom pun meledak. Melihat kematian Shion membuat Itsuki terpukul sekaligus merasa takut karena bisa jadi setelah ini dialah yang mau diar. Di ronde berikutnya, Rei, Tetsu, dan Nobu berhasil lolos. Artinya tim Arisu yang tersisa tinggal Kazuya, Itsuki, dan Arisu sendiri. Namun musuh mereka masih terlalu banyak, sedangkan kaleng yang tersisa hanya ada 3. Alhasil permainan pun menjadi semakin brutal. Tapi sayangnya Itsuki tewas setelah kalengnya meledak mandagui Taburahai. Arisu dan timnya pun merasa gagal melindunginya. Dan sekarang kaleng hanya tersisa 2 biji. Mau tak mau Arisu dan Kazuya harus bisa merebut keduanya agar bisa lolos bersama yang lain. Di sini Kazuya benar-benar memberutal agar Arisu bisa lolos duluan. Karena bagaimanapun juga dia berutang nyawa padanya. Di ronde terakhir, Kazuya harus bertarung dengan 5 orang jamet untuk merebut 1 kaleng terakhir. Di sini, jiwa-jiwa Yakuzanya yang telah lama terpendam kembali bangkit. Pada akhirnya, Kazuya harus menjadi almarhum setelah kalengnya meledak. Di sisi lain, tim Usagi akhirnya berhasil menyelesaikan Tower Bingo meskipun ada banyak anggota yang tewas.
Usai permainan, Ryuji diam-diam bertemu dengan Banda. Di sini, Banda tiba-tiba menyuruhnya untuk membunuh Usagi dengan sebuah pistol. Rupanya, tujuan Banda yang sesungguhnya adalah membuat Arisu menjadi warga negara Borderland. Dengan kematian Usagi, maka Arisu pasti tidak akan mau kembali ke dunia nyata. Menurutnya, Arisu adalah sosok yang sangat sempurna untuk menjadi panitia Borderland atau bahkan menjadi pemimpinnya. Jika Ryuji berhasil melakukan perintah, maka dia akan diberi hak istimewa di Borderland. Hak istimewa ini termasuk akses untuk penelitiannya atau bahkan bertemu lagi dengan sang murid. Sementara itu, Ryuji merasa dilema. Di satu sisi, dia ingin mewujudkan penelitian dan menebus kesalahan di masa lalu. Di sisi lain, dia juga tidak tega kalau harus membunuh Usagi yang selama ini peduli kepadanya. Dan sekarang, tim Arisu terpaksa harus move on karena permainan final akan segera dimulai. Kali ini, lokasinya adalah di sebuah ruangan misterius. Dan ketika masuk ke sana, Arisu tiba-tiba berada di jalan Shibuya. Anehnya lagi, itu adalah penampakan Shibuya sebelum kejatuhan meteor. Tapi setelah diperhatikan lagi, ternyata semua itu adalah ilusi visual dari monitor raksasa. Tak berselang lama, Arisu dan timnya melihat penampakan diri mereka di monitor tersebut. Mereka pun mengikutinya dan masuk ke sebuah pintu rahasia. Setelah mengikuti bayangannya di monitor, Arisu baru menyadari sesuatu. Mungkin saja yang dia lihat di monitor adalah gambaran masa depannya, karena di sana dia terlihat menggendong seonggok bayi. Lalu tidak berselang lama, Usagi juga ternyata berada di sana. Dan ketika mata mereka saling bertatapan, Usagi langsung memeluk dan meminta maaf. Arisu pun mengatakan kalau mereka harus segera keluar dari sana agar bisa membesarkan anak bersama-sama. Di momen bahagia itu, Ryuji tiba-tiba muncul yang langsung membuat Arisu emosi jiwa. Gara-gara dia, Usagi jadi terlibat sampai sejauh ini. Namun Usagi berusaha mendamaikan mereka berdua. Dia juga mengatakan kalau keputusan untuk pergi ke sini adalah pilihannya sendiri, bukan dipaksa oleh Ryuji. Kalau saja si Ryuji tidak lumpuh, Arisu pasti sudah mengajaknya adu mekanik. Tidak lama kemudian, suara operator kembali terdengar. Di permainan final ini, 10 pemain terakhir ini akan bermain game bernama Gambaran Masa Depan. Di game ini, mereka akan masuk sebuah labirin, di mana setiap ruangan akan menampilkan gambaran masa depan mereka. Di satu dinding, mereka bisa melihat masa depan yang cerah. Di dinding yang lain, mereka bisa melihat masa depan yang suram. Aturannya, masing-masing pemain akan diberi poin 15. Setiap pindah ruangan, mereka akan kehilangan poin. Dan kalau poinnya habis, maka pemain itu akan ditembak mati. Jadi kalau mau selamat semua, mereka harus bekerja sama dan berbagi poin. Di setiap perpindahan, mereka harus melempar 4 dadu. Kemudian, angka dari dadu itu akan menentukan pembagian jumlah pemain yang bisa pindah. Jika ada satu pemain yang terkurung di satu ruangan, maka dia harus diselamatkan jika mau lolos. Sebelum permainan dimulai, ada kabar yang sangat mencengangkan, yaitu karena Usagi sedang hamil, maka bayinya juga harus menjadi peserta, yang mana kalau Usagi kalah, bayinya juga akan ikut mati. Setelah mendengar penjelasan operator, permainan pun dimulai. Setelah dadunya dilempar, 4 pintu ke ruangan lain muncul dengan angka sesuai dadu. Selain itu, dinding-dinding ruangan juga kembali menampilkan masa depan baik dan buruk. Namun Arisu yang jenius pun tidak terkecoh. Menurutnya, masa depan itu adalah jebakan, bukan gambaran yang sesungguhnya. Jadi, dia mengajak pemain lain untuk mengatur strategi agar bisa menemukan pintu keluar bersama. Para pemain pun mengikuti arahan Arisu untuk berpencar masuk ke ruangan yang berbeda-beda.
C2 はマイナス1ポイントの部屋に。入ってみないと減点があるかわからないとなると。それではサイコロを振り、どのよし。本当に起こる未来だとしたら、この部屋も青の。Ronde demi ronde dilalui, awalnya semua pemain mengikuti rencana Arisu. Namun di pertengahan keyakinan mereka mulai goyah. Mereka mulai tergoda untuk memilih gambaran masa depan yang cerah. Sedangkan kalau mengikuti Arisu, mereka belum tentu mendapat gambaran masa depan yang baik. Tetsu mulai gelisah karena dia melihat masa depannya suram. Ditolak kerja dan kembali menjadi pecandu susu biawak. Dilema ini juga dirasakan oleh Sachiko dan Ryuji. Di ruangan lain kita diperlihatkan dengan dua anggota tim Usagi yang kita sebut saja Sohta bersaudara. Mereka adalah yatim piatu setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Di sini, sang kakak melihat masa depan di mana adiknya menikah dan bahagia di masa depan. Sebagai kakak, tentu dia ingin yang terbaik untuk sang adik. Akhirnya, dia pun mengabaikan petunjuk Arisu dan masuk ke pintu pilihannya sendiri. Padahal, dia harusnya masuk ke ruangan Rei. Akibatnya, sekarang Rei terjebak sendirian dan bisa mati kapan saja. Arisu pun mulai kebingungan karena semua pemain terkecoh oleh gambaran masa depan. Sedangkan waktu Rei mulai menipis, dia mulai dihantui oleh mimpi buruk. Apapun yang terjadi, Arisu harus bisa menyelamatkannya. Di sisi lain, Sohta bersaudara mulai menyesali keputusan mereka. Karena tidak mengikuti arahan Arisu, sekarang mereka mendapat pengurangan 4 poin. Tidak hanya mereka, Tetsu dan Nobu juga mengalaminya. Semua itu terjadi sebab mereka egois dan hanya memikirkan masa depan masing-masing. Di ronde berikutnya, mereka mulai paham kalau perkataan Arisu benar. Semua gambaran itu hanyalah jebakan. Karena setelah memilih masa depan cerah, sekarang mereka justru hanya dihadapkan dengan masa depan yang suram. Bahkan, Nobu sampai mengalami PTSD karena melihat dirinya kembali dibuli. Di sisi lain, Tetsu juga mengalami hal yang sama. Lalu tak lama setelahnya, Tetsu melihat mantan istrinya muncul di layar. Seolah itu adalah masa depan yang bahagia. Dia berpikir mungkin dia bisa rujuk kembali bersamanya. Alhasil Tetsu yang tergoda pun memilih pintu yang ada mantan istrinya. Tapi setelah masuk, dia justru kehilangan 8 poin yang membuat poinnya ludes seketika. Atau dengan kata lain, dia sudah dinyatakan kalah dan naasnya, dia harus mati saat itu juga. Di ronde berikutnya, Usagi dan Sachiko berhasil menyelamatkan Nobu, di mana Nobu sempat terisolasi dan melihat ibunya koma di masa depan. Hanya saja mereka tidak bisa menemukan Tetsu. Mereka tidak tahu kalau Tetsu sudah almarhum duluan. Bersamaan dengan itu, Ryuji melihat masa depannya bersama Usagi. Di masa depan itu, dia menembak kepala Usagi, kemudian dia menyusul untuk lockout, dan Ryuji pun mulai bimbang. Di sisi lain, Sohta bersaudara terpisah karena Dadu menunjukkan bahwa mereka harus masuk ke pintu yang berbeda. Sialnya, sang adik tidak bisa menyusul kakaknya di ronde berikutnya, sebab Dadunya menunjukkan angka 0, artinya dia harus stay di ruangan itu. Untung saja, Arisu dan Rei berhasil masuk ke ruangannya. Sedangkan sang kakak masuk ke ruangan yang salah. Alhasil, poinnya pun terkuras habis. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus menyusul orang tuanya ke surga. Game over. Oniichan! ここマイナス2のに。絶対幸せになってくれよ。
Melihat adik Sota menangisi kematian kakaknya membuat Arisu merasa kasihan. Dia pun meminta Rei untuk membawa adik Sota ke ruangan paling ujung, karena sepertinya itu adalah jalan keluar dari labirin ini. Namun adik Sota tidak mau pergi dan terus menangisi kakaknya. Hal ini pun membuat Arisu ikut terjebak di sana dan poinnya terus berkurang. Tidak hanya itu, di ruangan tersebut dia juga melihat masa depannya yang suram, di mana Usagi tewas tepat di depan pintu keluar. Arisu sebenarnya mulai goyah, tapi sebagai orang yang sangat berpengalaman di Borderland, dia berusaha keras untuk berpikir jernih. Dia lantas menghubungi Usagi dan yang lain untuk tetap fokus pada permainan. Setelah melihat denah labirin, sepertinya jalan keluar sudekat. Usai dadu dilempar kembali, para pemain kembali berpencar. Sedangkan Sachiko terpaksa stay di ruangannya karena terbatas oleh angka dadu. Kali ini Ryuji masuk ke ruangan yang sama dengan Arisu dan adik Sota. Namun poin milik para pemain sudah hampir habis. Secara hitung-hitungan mereka tidak mungkin bisa ke pintu keluar dengan poin yang ada. Belum lagi mereka harus menyelamatkan Sachiko yang sendirian. Di saat hampir menyerah, Arisu mendapatkan sebuah ide, yang mana dia meminta Usagi untuk menggunakan poin si bayi dengan melemparkan gelang poinnya ke ruangan lain. Ini memang berisiko, tapi Arisu yakin bisa melakukannya. Untuk mencapai pintu keluar, dia juga meminta adik Sota untuk menyumbangkan poin karena dia masih memiliki 11 poin. Setelah semuanya siap, rencana pun dimulai. Setelah Sachiko diamankan, kini Usagi harus mengambil lagi gelang poin milik bayinya. Tapi ternyata gelang itu terlempar cukup jauh, sedangkan Usagi tidak boleh masuk lebih dari setengah badan. Karena jika itu terjadi, maka dia akan mati. Go! Setelah susah payah mengambil gelang, Usagi harus berlari ke ruangan Arisu. Tapi di saat yang sama, dia melihat masa depan suram di mana dia dan Arisu sama-sama mati di pintu keluar. Melihat Usagi yang termenung, Arisu pun langsung menariknya sebelum pintu tertutup. Sedangkan Ryuji membantu mereka dengan menahan pintu menggunakan kursi rodanya. Setelah berhasil masuk, Arisu pun berterima kasih pada Ryuji yang ikut membantu Usagi. Meskipun dia sempat membencinya, tapi kali ini dia respect. Dengan segala keterbatasan, Ryuji tetap mau membantu. Tak berselang lama, ronde kembali dimulai. Kali ini tidak ada pemain yang melihat masa depan indah, semuanya suram dan mengerikan. Ada yang anaknya mati, ada yang anaknya jadi pembunuh, ada yang jadi boti, dan lain-lain. Sementara itu, Arisu tidak bisa melihat masa depannya. Dia pun mulai pasrah, mungkin dia memang akan mati. Setelah melempar dadu, mereka pindah ke ruangan berikutnya, yang ternyata itu adalah ruangan terakhir. Pintu keluar juga sudah muncul dan gelang poin mereka terbuka secara otomatis. Di sana, mereka harus melempar dadu sekali lagi, yang mana angka dari dadu itu akan menentukan berapa orang yang boleh keluar dari labirin. Arisu pun mengajukan diri untuk melempar dadu. Dan ternyata dadu itu menunjukkan angka 7, sedangkan pemain yang tersisa adalah 8 termasuk bayi di perut Usagi. Artinya ada 1 orang yang tidak bisa keluar. Mas Yono bingung, semua pemain pun bingung. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Namun Arisu sudah pasrah. Dia meminta semua pemain keluar dan membiarkannya kalah dalam permainan. Mendengar itu, Usagi pun menangis sambil memeluknya. Sebagai istri, tentu dia tidak mau kehilangan suaminya, tapi bagi Arisu, ini adalah keputusan paling masuk akal untuk menyelamatkan Usagi dan si bayi. Arisu lantas memohon kepada Ryuji agar dia terus menjaga Usagi sampai ke dunia nyata. Lalu dengan berat hati, Arisu pun memaksa Usagi untuk segera keluar sebelum pintu tertutup lagi. Kenji! Usagiを
Kemudian, labirin itu menampilkan video di mana Usagi sedang menangis di luar. Melihat hal tersebut, Arisu hanya bisa menunggu kapan ajalnya akan dijemput. Tapi saat menatap Usagi dari layar, Arisu melihat Ryuji yang diam-diam mengambil pistol lalu mengarahkannya ke Usagi. Sontak dia pun langsung berontak dan berusaha keluar dari sana. Dia sudah berkorban dan tidak akan rela jika Usagi dan bayinya mati begitu saja. Namun, Ryuji yang bimbang pun memutuskan untuk tidak menembak. Dia merasa bahwa dirinya akan menjadi manusia paling tidak tahu diri jika tetap menembak Usagi, yang mana dia tidak mungkin bisa hidup sejauh ini jika tidak ada Usagi. Di dalam labirin, Arisu pun merasa lega, namun tidak lama kemudian kartu Joker muncul di layar. Anehnya, operator mengumumkan Arisu sebagai pemenang karena ternyata inti dari permainan tersebut adalah pengorbanan. Barang siapa yang rela berkorban, maka dialah pemenangnya. Tapi tentu saja Arisu tidak merasa bahagia, sebab dia takut kalau Usagi dan pemain lain akan mati. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba ada tsunami dan gempa besar terjadi di Borderland. Karena berada di labirin, Arisu pun terlindungi sementara nyawa Usagi terancam. Lalu setelahnya labirin kembali menampilkan layar putih, kemudian Banda muncul sembari memberi selamat kepada Arisu. Dia pun mengajaknya untuk menjadi warga negara Borderland. Tapi dengan amarah yang meledak-ledak, Arisu langsung menyerangnya. Tapi sialnya, kehadiran Banda ternyata cuma ilusi layar. Arisu yang khawatir pun akhirnya melubangi layar lalu membuka pintu labirin secara paksa. Sesampainya di luar, dia langsung membantu Nobu dan yang lain untuk berlindung di labirin. Sementara itu, Usagi dan Ryuji terseret ombak sampai ke tengah, sehingga mau tak mau Arisu harus turun demi menyelamatkannya. Sementara itu di dunia nyata, An masih menjaga Arisu yang koma. Di sini 1 menit hampir terlewati. Jika sampai 2 menit di dunia nyata terlewati, maka Arisu sudah pasti wassalam. Di tengah pengawasan ini, An juga melihat sosok Banda berbeda dengan manusia biasa lain. Rupanya An bisa melihatnya dengan jelas. Kali ini Banda mencoba membunuh Arisu agar jadi warga Borderland. Hal ini terjadi bersamaan dengan Arisu yang tenggelam di lautan tsunami. Tentunya sebagai teman, An tidak akan membiarkan Arisu mati. Nande? Berkat bantuan An di dunia nyata, Arisu yang tadinya hampir mati tenggelam kini bangkit untuk menyelamatkan Usagi. Tapi saat naik ke permukaan, dia malah ditodong pistol oleh Banda. Arisu benar-benar frustasi kenapa jamet ini terus memaksanya jadi warga Borderland. Akhirnya, dia pun menyuruh Banda untuk membunuhnya saja daripada dia membusuk di alam brutal ini. Namun ketika Banda mau menembaknya, tiba-tiba rupanya yang membunuh Banda adalah seorang Kaikai tua bangka. Kaikai tua ini mengaku sebagai The Watchman, orang yang bertugas menjaga alam antara hidup dan mati. Atau dalam dunia Borderland, dia adalah Joker yang sesungguhnya. The Watchman lalu mengajak Arisu untuk bermain kartu untuk terakhir kalinya. Kali ini Arisu harus memilih di antara 2 kartu. Jika dia mengambil kartu Joker, maka nasibnya akan ditentukan oleh The Watchman. Namun, Arisu bukanlah orang bungul. Dia tahu kalau The Watchman telah menipunya karena kedua kartu yang ada di meja adalah kartu Joker. Alias,
dia tidak punya pilihan. Melihat kecerdasan Arisu, The Watchmen pun akhirnya memberi 2 pilihan. Yang pertama, Arisu masuk ke jurang akhirat dan mati. Atau yang kedua, kembali ke dunia nyata dan hidup sengsara. 2 pilihan yang sama-sama sulit. Sebelum Arisu memilih, The Watchmen mengatakan kalau dunia nyata akan tertimpa bencana alam besar. Jadi dia menyarankan agar Arisu mati saja. Arisu pun tercengang karena pilihannya terlalu sulit. Mati sengsara, hidup juga sengsara. Setelah menimbang-nimbang, Arisu menyadari satu hal. Kalau dia mati, dia tidak akan merasakan suka maupun duka. Tapi jika dia terus hidup, maka dia bisa merasakannya. Dia punya kesempatan untuk bahagia bersama Usagi. Meskipun kredit motor belum lunas, meskipun harga beras naik, akhirnya dia pun memilih untuk kembali ke dunia nyata. Arisu langsung terjun ke pusaran ombak dan berusaha menyelamatkan istri tercintanya. Di sisi lain, Ryuji berusaha keras untuk menahan Usagi agar tidak terbawa ombak. Baginya, ini adalah sebuah penebusan dosa. Dia berjuang menolong Usagi sembari membayangkan mendiang muridnya. Selain itu, dia juga ingin menepati janji pada Arisu untuk melindungi Usagi sampai akhir. Dan pada akhirnya, dia berhasil membawa Usagi ke pelukan Arisu lagi. Tapi karena ombak terlalu besar, tangannya sudah tidak kuat menahan lagi dan kakinya yang lumpuh tidak bisa melakukan apa-apa. Alhasil Ryuji pun memberi salam perpisahan kepada mereka dan meminta mereka untuk hidup dengan bahagia. Setelah Ryuji mati terseret ombak, Arisu dan Usagi akhirnya berhasil naik ke permukaan. Namun di sana Usagi tiba-tiba melihat mendiang ayahnya. Sayang sekali itu adalah pertemuan yang singkat. Di sini ayahnya berpesan agar Usagi merelakan kepergiannya. Sekarang Usagi harus bisa hidup bahagia bersama suaminya, membuka lembaran baru atau membuka warung Madura juga boleh. Yang terpenting, jangan main judol dan jangan nyalek. Usagi pun terharu dengan pesan tersebut. Dan setelah sang ayah pergi, dia dan Arisu berjuang keras dengan sisa tenaga untuk mendekati sebuah cahaya, di mana cahaya itu bisa mengantar mereka ke dunia nyata. Sedetik kemudian, Arisu terbangun di hadapan An dengan selamat. An pun merasa lega karena Arisu hampir saja menjadi almarhum. Sebelum pergi dari sana, Arisu berterima kasih pada An yang telah membuatnya sadar bahwa hidup ternyata seberharga itu. Arisu lantas berlari ke rumah sakit untuk mengecek kondisi Usagi. Beruntung, jantungnya sudah kembali berdetak. Sementara itu, di samping ranjang Usagi, Ryuji dinyatakan sudah meninggal dunia. Innalillahi. Sebulan kemudian, kehidupan Arisu dan Usagi sudah kembali normal. Di sini, mereka sedang memperdebatkan nama anak mereka. Kalau laki-laki, Arisu ingin memberinya nama Uzumaki Yanto atau Uchiha Samidi. Namun, Usagi tidak setuju karena itu terlalu jamet. Di sisi lain, pemain yang selamat juga kembali ke dunia nyata. Nobu bahagia bersama ibunya, adik Sohta bahagia bersama calon suaminya. Di lain pihak, Sachiko dan anaknya juga terlihat sangat senang. Dan yang terakhir, Rei baru saja mendapat kabar bahwa dia akan menjadi sutradara anime. Waktu demi waktu pun terlewati. Suatu hari, Arisu yang sudah menjadi psikolog menerima beberapa pasien. Ternyata klien itu adalah teman-teman seperjuangannya di Borderlands Season 1 dan 2. Namun, hidup mereka sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, kalau Bubuhan Pian Berataan penasaran dengan season 1 dan 2, bisa like, komen, dan share video ini. Siapa tahu kalau rame nanti Mang Tobi bawakan alur ceritanya.
Sebelum cerita berakhir, kita diperlihatkan dengan sebuah berita di mana pemerintah Jepang memprediksi akan ada gempa dan tsunami besar. Mendengar itu, Arisu langsung teringat dengan ramalan The Watchmen bahwa bencana besar akan segera datang. Artinya, akan ada jutaan orang masuk ke dalam borderland. Karena ternyata bencana itu diprediksi bukan hanya akan terjadi di Jepang, tapi juga seluruh dunia, termasuk Amerika, Rusia, Jakarta hingga Nganjuk. Lalu di ending kita diperlihatkan dengan seorang pelayan wanita di Amerika yang namanya adalah Alice. Seperti judul series ini, yaitu Alice in Borderland. Jadi, apakah akan ada spin-off versi Hollywood? Bisa jadi. Dan series pun tamat. Dari series ini kita bisa mengambil pelajaran, tidak semua cobaan tuh harus dicobain, apalagi yang jelas-jelas di luar spek kita. Ibaratnya jangan mimpi bebuhan pian jadi Hokage amun cakraja cuman cukup gasan menjarang banyu. Sadar diri itu kunci biar kada jadi bahan lawakan di akhirat. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang tidak lelah untuk mencari bebuhan balu asal Barabai, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih Mas Yono? Burung gundul pamit dulu.